Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala wa tabaraka fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap jamaah yang kepareng rawuh, untuk memulai kajian dan pertemuan kita di kesempatan yang mulia ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Alhamdulillah, summal hamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena seluruh waktu kita senantiasa diliputi dengan berbagai nikmat, baik nikmat yang zahir yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak tapi nikmatnya luar biasa, baik yang kita harapkan atau mungkin bahkan ada nikmat di luar ekspektasi kita, tapi Allah berikan kepada kita. Salat dan salam kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad, yang tentunya kita semua berharap kelak menjadi bagian dari umatnya dan berhak atas syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Bila kita sejenak merenungkan, bukan meratapi, merenungkan situasi dan kondisi yang ada. Kadang ada pesimisme atau pesimistis ketika kita menghadapi realitas yang memang sangat tidak kita inginkan. Contoh aja misalnya di hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, justru kita oleh pemerintah dihadiahi sebuah peraturan pemerintah. Tadi barusan saya berdiskusi dengan seorang pakar hukum, memang kalau peraturan pemerintah itu bukan produk DPR, tapi produk
eksekutif. Kalau perpu, peraturan perundang-undangan itu produk legislatif. Artinya kalau kemudian legislatif atau dewan tidak bersuara karena ini domainnya eksekutif. Konon begitu, saya juga tidak tahu. Cuma saya juga belum sampai jauh bertanya apa perbedaan peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. Yang pakar hukum nanti bisa membantu saya. Di PP yang saya maksud itu hadiah di ulang tahun kemerdekaan kita, PP yang bernomor 28 tahun 2024. Itu kalau kita peka dan kalau kita peduli dengan negara kita sendiri, kalau kita adalah bagian dari negara ini, tentu akan ngenes bin gerantes kalau kita mencintai NKRI ini. Tidak mencintai ya mau bubrah, mau remuk, acur, ambiar ya karepmu kan. Itu berarti tidak mencintai NKRI ya orang kayak gini. Saya sebagai orang yang mencintai negeri saya sendiri, dan wajar dong kalau saya mencintai negeri saya kan gitu ya. Itu sesek Pak, dada ini rasa. Kenapa? Ada PP nomor 28 tahun 2024. Kenapa kita menyoal? Karena isinya itu adalah menurut pemahaman saya bisa menjadi asbab kerusakan generasi, terutama generasi muda, dan kerusakan masyarakat, bangsa, dan negara, menurut saya. Kalau menurut penjenengan dan pakar hukumnya tidak, ya monggo. Tapi saya tidak bisa memahami lebih dari yang saya mampu, Pak. Apa undang-undang itu? Apa peraturan itu? Bahwa pemerintah berniat intinya ingin membagikan alat kontrasepsi supaya para pelajar dan remaja itu terlindungi gratis loh. Nalar saya yang cupet, nalar saya yang cupet itu bahasanya gini Pak. Kalau saya, jangan memahaminya gimana? Nek bahasa Jawa nih Pak John ya, ini sampean paham Pak? Nyo, nek Arab zina, iki nggulen. Paham Pak John? Anda udah lama di sini tidak paham bahasa Jawa, gimana Pak John ini? Rumah makan Padang dulu Pak. Utawa le Arab zina ojo lali nganggo kondom. Utawa le zina rapopo sing penting nganggo kondom. Ini bahasanya kan gitu tuh Pak. Orang mungkin le nyo kondom nggun kayak pelindungan. Ngono. Sing pelindung ora pelindungan Pak. Ambo sampean iki rasa travel lagi tua-tua kok. Gak bayangi ora. Lah nek orang ngono Pak, kalau tidak begitu mestinya kan tidak perlu dibagiin kondom. Buat apa? Terus arep kon nyangen di bocah-bocah awake dhewe pelajar kita mau disuruh apa? Ora sah di ngonokke. Sing ngono. Lah tambah di ngonokke dadi ngono-ngono. Kan gitu Pak. Ini yang kadang-kadang suasana, kondisi, keadaan, kasunyatan ingkang kados mekaten menika. Ingkang kadang-kadang damel kita menika napa menika pesimis. Ini kalau bahasa Jawanya tenan apa ora? Kan begitu, Pak.
Dan kalau kita telaah lebih jauh, tentu ini bertentangan dengan berbagai prinsip-prinsip yang prinsipil. Kalau ini kemudian betul-betul akan diberlakukan, Pak, diundangkan, maka jelas ini bertentangan dengan dasar negara, yakni Pancasila. Terutama sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan lihat sejarah Pancasila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa masih dalam stiponya itu ada, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata. Walau akhirnya 7 kata itu direlakan oleh bapak-bapak bangsa kita, pendiri bangsa kita ini, karena untuk menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat. Walaupun setelah dicorek pun juga ternyata ada Indonesia yang melakukan diri nanti pada era kepemimpinan Presiden RI yang ketiga, yakni di eranya Pak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Itu ada wilayah Indonesia Timur yang dikhawatirkan dulu saat penyusunan dasar negara dengan 7 kata ini, kalau nggak dicorek, memisahkan diri. Setelah dicorek malah justru memisahkan diri, yakni Timur, yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Itu dulu wilayah NKRI, Pak. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa? Warga negara Indonesia kita ini wajib berketuhanan, alias wajib beragama. Ya. Pemerintah dalam hal ini Indonesia tentunya kalau konsisten dengan itu dan ditambah dengan peraturan yang lain, yakni TAP MPRS nomor 26 tahun 1966, yang intinya bahwa Leninisme, Marxisme, dan komunisme itu adalah ideologi yang dan underbonya adalah ideologi yang dilarang di bumi pertiwi Nusantara, Indonesia. Karena itu menolak prinsip ketuhanan. Sementara dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan saya kemarin sempat ketemu dengan seorang pendeta, Pak, ini sampean ki nek mau mati zina lu ya itu, Pak. Mboten to, Ustaz. Mosok zina kok entuk. Berarti sampean setuju kalau undang-undang iki. Nggih mboten. Berarti nek aku nolak sampe ya setuju. Setuju. Cari dukungan dari luar Islam kan boleh, Pak. Dan tidak ada, Pak, kalau kita kaji agama yang membolehkan umatnya berzina. Sementara pembagian kondom gratis kepada pelajar dan remaja, pertanyaannya, kuwi dasare opo? Karepe piye? Tujuannya opo? Wajib ditanya itu, Pak. Dan kita sudah mengajukan nota keberatan. Perkara dirungokke utawa ora, yang penting kan kita ya prosedur hukumnya kan begitu. Di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa ini kebebasan berpendapat. Kita berpendapat itu salah. Kita berpendapat itu akan merusak negara, merusak bangsa, merusak masyarakat, merusak generasi. Maka kita menyampaikan nota keberatan. Ditompo ya monggo ra tompo, sok nek akhirat nek digodo rujak polo aku ora katut. Insyaallah. Karena saya menolak. Nah, sing matuk ya mbuh. Gitu. Nah, ini yang kadang membuat kita ini agak pesimis, Pak. Kok iso yo ing atase Indonesia iki negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, nomor 2 sekarang, Pak. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu saya sampaikan nomor 1. Beberapa bulan yang lalu sudah diselip oleh Pakistan. Gitu.
Bentar lagi mungkin kita akan diselip oleh India. Karena India itu jumlah penduduknya sekitar 1,3 lebih, hampir 1,4 miliar. Dan agama terbesar kedua di India itu Islam. Dan perkembangannya cukup signifikan, Pak, sekian persen. Sekian persen kalau dari 1,4 miliar kan, maka ditakuti, Pak. Ditakuti India itu populasi Islam akan semakin berkembang. Nah, dakwah juga semakin berkembang di sana, apalagi ada Dr. Zakir Naik ini, seorang pakar perbandingan agama yang menguasai bahasa Ibrani, bahasa apa namanya, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan seterusnya. Nah, kembali ke tadi. Nah, pesimisme ini pada tingkat tertentu mungkin masih wajar. Ya, artinya pesimis dalam arti terlintas. Tetapi kita memang harus mengembalikan semua perasaan, pikiran, dan tindakan kita ini kepada syariat. Ora gur nuruti anyel, nuruti emosi, nesu tanpa bimbingan syariat nggak boleh. Seorang muslim itu emosionalnya, ya, mau nesu, ya nesu ini dasarnya syariat. Umur matu dasarnya ya syariat. Gitu ya. Kalau misalnya kita nggak boleh pesimis lah, kalau menikah nanti ya harus optimis. Bagaimana kita harus optimis di situasi kondisi yang ada seperti sekarang ini, Pak? Ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang pilkada, wah ini lebih ruwet dan ruwet, Pak. Jadi ini mau Rene biye, Rono biye, gitu. Misalnya ada kotak kosong, mosok pemilu bermilih kotak kosong, nanti pemimpin dong. Atau ada calon pemimpin tapi ras jumbuh karo kekarepan syariat mesti. Ini tahun-tahun berat bagi kaum muslimin, Pak. Yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Yuhawwilu fiha al-'amil wa yu'ammilu fiha al-kha'in. Ya. Yusaddiqu fiha al-kadhib. Wong sing gaweane goroh ngapusi dianggap bener, jujur. Wayukan di movie sodik sing jujur, sing bener malah didustakan. Saya sampai mau berangkat tadi sempatkan buka berita dulu, Pak, TV. Saya waktu update TV. Masih tadi kira-kira jam berapa? 5:12 menit tadi ya, buka TV One atau Metro tadi. Anies masih menunggu kepastian. Gitu ya. Ya perkara sopo-sopo ini saya nggak tahu, tapi kayaknya memang akan terjadi di luar apa yang diangankan oleh sebagian kaum muslimin, Pak. Bisa jadi, dan ini saya tidak berharap, saya tidak menginginkan secara pribadi, tapi bisa jadi 2024 Anies Rashid Baswedan tidak mendapat tiket untuk bisa mencalonkan sebagai kepala daerah sekalipun. Ya. Kalau yang terjadi ini 3 terakhir, Pramono Anung dan Rano Karno yang maju, maka hanya peluangnya partai buruh yang akan mengajukan Anies, dan itu sangat kecil peluangnya. Oke, ini gambaran ruwetnya pilkada hari ini, Pak. Ini juga kadang-kadang memberikan tadi, Pak, virus
pesimisme. Tapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Yakinlah wahai saudaraku kaum muslimin, yakinlah Bapak Ibu sekalian, wa makaru wa makarallah. Kalaupun mereka buat makar, maka Allah punya makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Saya juga tidak tahu nanti bagaimana. Kalau tahu nggak perlu resah begini, Pak. Seperti apa makarnya Allah, saya juga tidak tahu. Dari sini mungkin akan menyadarkan umat, oleh ngono sejatine wong Islam iki kudu nyawiji. Ora ana solusi yang terbaik yang dipilih oleh Islam kejaba wong Islam sak Indonesia khususnya nyawiji. Cocok? Cocok, Pak? Setuju? Sepakat? Nah, awak ini sepakat. Liyane kono-kono ijak nyawiji angel pol. Saya mau bicara apa, kadang ini aib, Pak. Kenapa kemarin, maka ada seorang pengamat politik namanya Adi Prayitno sampai mengatakan, loh ini bertarung gini-gini kok saiki ngene, dum-duman menteri, haram hukumnya. Ngono rasa tidak apa namanya? Kontestasi wae wis manutan wae dum-duman wae ra umpung. Aku ya ora paham, Pak, saya itu. Tapi memang ini membuat kita seperti itu, Pak. Jadi sudah berjalan terus begitu. Ini juga kadang menimbulkan pesimisme. Kalau kita buka di sosmed tuh, Pak, wah, partai Islam, saya nggak sebut partainya apa, partai Islam tertentu, hujatan itu, Masya Allah. 2029 partai ini nyungsep, ya tinggalkan, pengkhianat, ya mau coba komentar netizen itu tambah diang ikut tupi ya. Aku nggak bisa melu ngomong le, Pak, pilih ini, Pak, pilih ini, geletek petele, lagi apa, Pak? Aduh, petele geletek. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sebuah hadis. Kalau cukup nanti ialah hadis yang lain. Mudah-mudahan membangun optimisme. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin oleh Allah Taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Ketika Rasul berbicara, ketika Rasul berbuat, ketika Rasul bertindak, berapapun, tidak ada satupun yang keluar dari hawa nafsunya, tidak ada yang keluar dari syahwatnya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang diucapkan Rasul, apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dilarang Rasul bahkan kepada kita untuk kita, tidak ada kepentingan hawa nafsu beliau, tetapi seluruhnya adalah wahyu yuha. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Hudzaifah ibnul Zaman, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, oleh Imam Al-Bazar, oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsatnya, ya, dengan perawinya terpercaya. Rasulullah pernah bersabda, takunun nubuwah fikum masya Allah antakuna summa yarfa'uha idza sa'a ayyarfa'uha. Ya. Masa kenabian akan kalian alami sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian jika Allah menghendaki, dia akan melenyapkannya dengan meninggalnya Nabi atau Rasul. Ya. Summa
takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu masya Allah andakuna. Ya. Kemudian yang kedua akan datang masa pemerintahan, ya, dengan disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah, pemerintahan yang sesuai dengan konsep Nabi. Pemerintahan ini akan bertahan sesuai dengan kehendak Allah, ya, untuk mempertahankannya. Kemudian Allah berkehendak macam akan dilenyapkan. Ini sudah terjadi, Pak. Dua periode ini, periode nubuah sudah terjadi. Masa kenabian kita, bukan kita ya, sudah dialami kaum muslimin di zamannya. Masa khilafah ala minhajin nubuwah, itu kalau para ulama meyakinilah yang disebut dengan khulafaur rasyidin, ya, 4 kepemimpinan sepeninggal Rasulullah yang hampir 100% gaya, metode, cara 4 khalifah dalam memimpin kaum muslimin itu dekat dengan kepemimpinan Rasulullah. Yakni ketika umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifatul Rasulullah. Kemudian umat Islam dipimpin oleh khulafaur rasyidin yang kedua, yakni masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Kemudian khilafah ala minhajin nubuwah yang ketiga, periode yang ketiga adalah masa kepemimpinan Utsman ibn Affan. Ya. Kemudian khilafah ala minhajin nubuwah yang keempat, yang terakhir adalah masa kepemimpinan seorang Ali bin Abi Thalib. Ya. Summa takunu, ya, kemudian akan muncul setelah khilafah ala minhajin nubuwah ini, summa takunu mulkan adan fayakunu masya Allah ayyakuna summa yarfa'uha idza sa'a yarfa'uha. Ya, setelah masa khilafah ala minhajin nubuwah ini, Pak, akan muncul kepemimpinan, ya, yang disebut oleh Rasul dengan istilah mulkan adan. Mulkan adan ini adalah pemimpin-pemimpin yang diktator dan otoriter tetapi masih memberlakukan syariat Islam. Cuma kelemahannya pemimpin-pemimpinnya adalah diktator dan otoriter. Tapi hukum yang dipraktekkan, hukum yang dipakai, ya, syariat yang diamalkan dalam memimpin masyarakatnya adalah syariat Islam. Ini diyakini oleh para ulama adalah masa kekhilafahan dari dinasti Abbasiyah maupun Umayyah sampai terakhir dinasti Turki Utsmani yang meruntuh pada tahun 1924 di bulan April atas, dalam tanda kutip, jasa seorang Yahudi laknatullah, ya, yang disusupkan dalam kepemerintahan Turki Utsmani. Tokoh itu namanya Mustafa Kamal Pasha. Mustafa Kamal Pasha atau dikenal dengan Bapak Turki atau Mustafa Kamal Ataturk, yang menurut guru saya dulu di SMP, Mustafa Kamal Pasha ini bapak pembaharu Turki. Setelah saya berguru kepada para masyayikh, para ulama, para kiai, ternyata Mustafa Kamal Pasha ini adalah penghancur peradaban Islam di Turki Utsmani. Bahkan Mustafa Kamal Pasha inilah yang menggantikan azan itu dengan bahasa Turki. Ya. Dari Turki itu dulu ngeri, Pak, setelah berkuasanya Mustafa Kamal Pasha ini, itu ngeri sekali keadaannya. Jauh lebih sekuler daripada Indonesia. Ya. Belakangan kemudian muncul siapa yang sekarang ini?
Erdogan. Ya, sebelumnya ada juga Nasmuddin Nesmudin. Sekarang ini musuh Erdogan. Tak tahu nanti seperti apa Turki berikutnya. Tapi para ulama meyakini bahwa jatuhnya atau runtuhnya Turki Utsmani ini menandai masuknya fase periodisasi umat Islam yang keempat. Dalam sabda Nabi ini adalah summa takunu, ya, summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masya Allah antakuna summa yarfa'uha idha sa'a ayarfa'uha. Runtuhnya Turki Utsmani itu ditandai masuk ke periodisasi yang keempat, yakni munculnya mulkan jabriyatan, apa? Pemimpin-pemimpin sekuler. Khilafah Islamiyah sudah tidak ada hingga hari ini. Dan negeri-negeri kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin-pemimpin sekuler. Turki adalah awal mula pertama negeri yang dipimpin oleh pemimpin sekuler, namanya Mustafa Kamal Pasha. Diikuti negeri-negeri kaum muslimin di berbagai belahan bumi yang kemudian adalah terdiri dari mayoritas pemimpin-pemimpin yang sekuler. Sekuler itu ilmaniah, Pak. Ilmaniah itu gerakan pemikiran di mana agama itu diletakkan hanya di ruang-ruang sempit yang bernama masjid atau musola. Agama hanya ditaruh di pojok-pojok masjid, di pojok-pojok musola. Agama tidak boleh masuk di pemerintahan, agama tidak boleh masuk di pasar, agama tidak boleh masuk di institusi-institusi yang lain, pendidikan, ya, dan lain-lain, tidak boleh masuk agama. Itu namanya sekuler. Dalam arti tidak boleh masuk, tidak boleh mengatur. Ya. Agama itu hanya urusan sholat, agama itu hanya urusan puasa, agama itu hanya urusan haji, agama itu hanya umrah, agama hanya urusan seperti itu. Adapun kehidupan tidak boleh ada campur tangan agama. Itulah paham sekularisme. Ya. Sekularisme, komunisme, liberalisme, leninisme, marxisme, dan tadi semua itu sebenarnya itu al-kufru millatun wahidah. Kalau sudah berhadapan dengan Islam maka sama, Pak. Maka anggota paskibraka yang direkrut dari berbagai daerah yang semula mereka berhijab, hari-hanya dipending tidak boleh pakai hijab, akhirnya menimbulkan protes, gelombang protes dari kaum muslimin di Indonesia yang peduli, yang peka. Yang pekok ya orang. Lalu dianggap, oh nek pas pacaran rasa beli, rasa kudungan. Wah, kudungan kira ora ganggu wong pacaran lho, Pak. Kudungan ora ganggu nggo gendera. Makanya diusulkan ini mesti ulah BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang akan mengganti Pancasila dengan Trisila. Ya, 3 sila, Pak. Tuhannya ketuhanan yang berkebudayaan. Berarti Tuhan ketoprak, Tuhan Sri Mulat, Tuhan apa, kan gitu nantinya. Waktu saya pimpin demo paling depan, Pak, saya sebagai seorang muslim menolak upaya untuk mengubah Pancasila jadi Trisila. Polisi ke rumah saya sak mobil, tentara 1 mobil. Nanti jangan keras-keras. Pokoknya Bapak tidak di belakang saya membela saya, aku harus maju deh. Nanti kita nanti jangan keras-keras. Nah, keras piye Pancasila diganti, dasar negara diganti, orang di protes. Sampai itu ngondak lah. Ndak ya aku bilang gitu, Pak. Saya pimpin sendiri, saya masuk gedung DPR Dewan. Ya orasi saya. Tolak. Cuma kalau itu berhasil, Pak, nanti agama dihapus, oh pasti itu, Pak. Buat ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan boleh amoh ya. Itu larangan juga, dan boleh amoh.
Ya, jadi sekarang ini adalah diyakini para ulama inilah periode keempat, yakni periode summa takunu, ya, summa takunu mulkan jabriyatan, muncul mulkan itu raja-raja jabriyah yang sekuler, pemimpin-pemimpin yang sekuler yang memisahkan agama dengan negara, agama dengan dunia. Sekulerisme itu artinya memisahkan, memilah agama-agama, dunia-dunia. Ya memang Rasulullah pernah bersabda, antum a'lam bi umuri dunyaku. Tapi ketika Rasul sudah mengatur tentang perihal begini-begini hubungan luar negeri, pemerintah dan sebagainya, itu berarti agama. Nek soal gawe meja bentuknya segi 4 persegi panjang atau segitiga atau bundel, ya terserah, ini luar meja. Sing penting karepmu piye, fungsine piye kena, iki ora hubungan karo ibadah. Paham ya? Tapi kalau syariat sudah mengatur, kita tidak boleh cawe-cawe. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, ya sudah haram saja, jangan difasilitasi, jangan direkayasa menjadi halal. Hancurnya dan diazabnya Bani Israel itu karena suka merekayasa hukum Allah. Gitu sekalian. Nah, ini yang kemudian memberikan kepada kita sebuah optimisme. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Kata Rasul yang terakhir. Setelah ini, Pak, setelah ini dipastikan hanya tinggal satu periodisasi umat, yakni munculnya khilafatan ala minhajin nubuwah, akan kembali munculnya khilafah Islamiyah di dunia ini. Maka kata khilafah dicoba untuk diidentikan dengan terorisme, diidentikan dengan kekerasan, diidentikan dengan lain-lain, yang akhirnya orang Indonesia menolak ide khilafah. Ini bukan soal ide, Pak. Ini ada jaminan dari Allah Ta'ala bahwa kelak akan muncul namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Summa sakata, Rasulullah kemudian diam dan tidak memberikan bayan yang lainnya setelah ini. Ini kalau dijumbuh ke karo disesuaikan dengan hadis yang lain banyak, Pak. La taqumus sa'ah misalnya, tidak akan ada kiamat hatta yuqatilul muslimun al-yahud, sampai orang-orang Islam berperang melawan Yahudi, yang kalau hari ini seakan-akan, yang kalau hari ini seolah-olah Israel tidak bisa dikalahkan, seakan-akan loh. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, tidak akan ada kiamat sebelum Israel hancur. Israel loh. Wah, nek rene buan bayuan aku kon sparring pamlengan aku wani. Kuoplok biasa gelem. Wani jangan ayo. Rene. Lah aku rono yo ora entuk karo Pak Jokowi. Atas nama apa aku kudu tenaga medis dulu iki. Ono kok dari piye-piye ya. Kono rene gelut wani kalah ya Pak Pajon. Gedik biasa Pak aku, Pak. Hatta yuqatilul muslimun al-yahud, sampai orang Islam akan mengalahkan orang-orang Yahudi. Hatta yahtabi al-yahud min wara'il hajar was-sajar, sampai orang-orang Yahudi tadi itu bercerai-berai, ya, tunggang langgang, kocar kacir, bersembunyi di belakang bebatuan, di belakang pepohonan. Tetapi saat janji kemenangan Islam ini datang, Pak, tidak ada orang, tidak ada siapapun yang mau berkompromi, yang mau bersinergi, yang mau berkoalisi dengan orang-orang Yahudi. Fayaqul hajar al-sajar,
maka bebatuan, maka pepohonan pun akan berteriak menginformasikan eksistensi orang Yahudi, orang-orang Israel tadi itu, Pak. Ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi halfi, wahai orang-orang Islam, wahai hamba-hamba Allah, ini loh dia, ada orang Yahudi di belakangku. Ta'al, kemari wahai hamba-hamba Allah. Ta'al, kemari wahai orang-orang Islam. Faktulhu, gedikan. Dia asing bawa men, bro. Orang Yahudi di dadahnya ada sekali hilang. Dia asing Yahudi bawa ben. Saya sampean gue ya rawani, Pak. Mustafa ini sampean. Harus dicogo kan gitu. Nah Yahudi, nah, ya ini ragu-ragu apa Pak? Sampean. Waktu lu bunuh, bukan sekedar dikendasi. Ini menguatkan kita, Pak. Ini memberikan satu optimisme. Dan banyak hadis yang lain yang seperti itu. Ya. Jadi periodisasi umat Islam itu ada 5, menurut dari sini. Pertama periode nubuah sudah berlalu. Yang kedua periode khilafah ala bin Hazin nubuah, periode pertama sudah berlalu, zaman khulafah Rasyidin. Ya. Kemudian periode yang ketiga adalah periode mulkan awal, penguasa-penguasa yang diktator, tapi masih berlaku syariat Islam sampai titik ini. Nah, yang keempat ini yang paling buruk, mulkan jabriyatan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, raja-raja sekuler yang menolak syariat Islam, ya, menolak syariat Islam. Maka khilafah itu sesuatu yang ditakuti, tetapi diyakini oleh orang-orang Yahudi. Tadi hadis lainnya ada hadis lain, Pak. Walaupun fayakul hajar awis saja, fayakul hajar awis saja. Ada pengecualian disampaikan Rasulullah hadis lain. Ada satu pohon yang tidak mau berteriak memanggil kaum muslimin, memanggil hamba-hamba Allah. Illa sajaratil gharqat. Ada satu pohon, jenis pohon yang tidak mau memberitahu keberadaan orang Yahudi yang bersembunyi di belakangnya, yakni pohon gharqat. Dan konon, Pak, wallahu alam besok saya belum sampai di sana. Orang-orang Israel hari ini sudah membudidayakan pohon gharqat ini. Nah, rumang sana memahami piye nek pohon kok lagi bengok-bengok liyane bengok-bengok, iki berarti pohon gharqat. Berarti mburine nek wong ya parani gedhe ndase lho wae. Kan ngono. Liyane do bengok-bengok ini Yahudi nang kene ya, dia meneng wae. Oh, pohon gharqat ditene lho parani wae. Kagak sensor. Gitu, Pak. Nah, baru kemudian yang kelima adalah periode yang disebut oleh Rasulullah tadi dengan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Munculnya khilafah ala minhajin nubuwah. Yang kedua, summa sakata banjur Rasulullah kendel. Mboten nglajengaken pangandikanipun malih. Artinya ini periode terakhir. Ini soal waktu saja, Pak. Jadi perjuangan kaum muslim ini pada akhirnya toh akan tetap mencapai pada ending berupa kemenangan. Hari ini partai Islam masih kalah. Hari ini orang ini belum bisa berbuat banyak. Hari ini kaum muslim pastinya masih dalam hegemoni, dalam agresinya Israel. Hari ini di beberapa tempat juga begitu. Di Rohingya masih dikuasai oleh orang-orang Buddhis, ya, di Myanmar. Ya. Hari ini Muslim di Patani masih dikuasai oleh kelompok-kelompok di luar Islam, terutama ateis dan juga Kristen. Hari ini Muslim yang ada di Moro, Filipina, masih dikuasai oleh anak turunnya Ekstrada, ya, Yosef Ekstrada, seorang pemimpin Nasrani. Hari ini kaum muslimin di Kashmir masa dikangkangi oleh kekuatan Hindu dari India, walaupun Pakistan kadang turun membantu karena Jammu Kashmir terletak di antara India dan Pakistan. Ya. Hari ini
Muslim di berbagai belahan bumi masih menjadi kelompok minoritas. Tetapi Rasulullah, ya, kemudian saya yakini memberikan bisyarah kepada kita, memberikan sebuah optimisme kepada kita bahwa tidak akan ada kiamat, ya, tidak akan jadi kiamat kecuali Islam akan kembali berjaya terlebih dahulu. Bahkan kedatangan Imam Mahdi adalah sebuah akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa sebelum kiamat Imam Mahdi akan datang diutus oleh Allah Ta'ala untuk meratakan keadilan ke seluruh penjuru bumi. Ya, innallaha zawaliyal ard, kata Rasul, Allah pernah melipat bumi untukku. Faro'aitu, kata Rasul, sampai aku bisa melihat bumi ini, masarikoha wa magharibaha, ujung bumi bagian paling timur hingga ujung bumi bagian barat. Wa inna mulka ummati, dan sesungguhnya kekuasaan umatku, kata Rasul, saya dulu akan mencapai bagian dari mazuyali minha, bumi yang pernah dilipat oleh Allah ditunjukkan kepadaku, terlihat oleh bumi bagian timur dan bumi bagian barat, dan itulah kekuasaan umat Islam nantinya. Ini yang harus membuat kita optimis. Kalau Anies orang maju, ada yang lain nanti yang akan maju. Ya. Kalau semua nggak mau maju, saya akan maju lah. Gitu. Akhirnya aku ngomongnya sampai masih mencap kok. Apa ya kira-kira aku rapatek patut. Saya warga negara Indonesia asli, ijazahku sampai dari SD sampai S1 ini semuanya itu ijazah asli, tidak ada yang palsu, Pak. Ijek kabeh. KTP ya asli. Setelah saya tuh yang dulu saya itu namanya Joyo, jadi saya itu Ibnu Utomo, bapak saya itu Pak Tomo. Ibnu Utomo bin Karyo bin Joyo, bin Karyo Semito bin Joyo. Duwe lali ya lho. Lah golek iki kok mbah-mbahku ora paham kok sapa. Kelemahan wong Jawa ya, tinggal saya ini tak uri-uri, jadi saya buat pohon apa silsilah gitu, Pak. Mentoknya di Mbah Joyo. Mbah Joyo itu bapaknya mbah saya. Lah, bapak saya mbah kakung iki sapa jenenge? Mbah Joyo, Mbah Joyo. Pake. Wah, aku ya ora ngerti lho. Ya wis. Udah nggak tahu ya sudah. Masih lacak nggak bisa. Mau tes DNA belum usum ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini yang saya sampaikan, semoga memotivasi dan menginspirasi. Ojo lesu, ojo loyo, ojo lungkrah, ojo lemes. Wa absiru, bergembiralah, berbahagialah, karena setiap kita yang terlibat dalam perjuangan Islam sekecil apapun, kita akan dimasukkan oleh dalam kafilah para pejuang, yang artinya kita akan dikaruniai sebuah kemuliaan dunia akhirat. Ya, ojo mulo, ojo kesel dadi wong bener, ojo leren dadi wong becik. You understand, Mr. John? You know? Ojo kesel dadi wong bener, ojo leren dadi wong becik. Ora paham tekok samping sampean, Pak. Baik, saya kira ini yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berdoa kepada Allah semoga Bapak Ibu seluruh jamaah yang rawuh di masjid ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberi keberkahan rezekinya, berkah yuswani, berkah keluarganya. Yang terpenting saya doakan semoga kita semua istiqomah, sehingga kelak kita bisa mendapatkan predikat husnul khotimah. Aku qouli hadza fastaghfirullaha lakum, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.